Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurhayati 611422009 dari Praktikum Sistem Informasi Lingkungan dari Prof. Di sini saya akan memberikan tutorial atau tahapan mengenai acara 5 yaitu layout ArcGIS. Nah, yang pertama kita akan membuka Arcnet terlebih dahulu. Selanjutnya kita klik pada layer, kita ke Properties, kita masuk ke Audience System, kita pilih WGS 1984 49S, kita apply, selanjutnya kita oke. Nah, yang selanjutnya kita akan ganti layer ini dengan penggunaan bahan. Setelah itu kita klik kanan pada bagian penggunaan bahan, yaitu kita data, kita cari pada bagian kita. Ini kita masukkan batas administrasi desa, agri kebun, agri ladang, agri sawah. Setelah itu jalan, terus dan agri alam, pemukiman, terus sungai, kontur. Setelah itu kita add. Nah, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita akan anjak saja pada bagian jalan, sungai, batas administrasi desa, agri kebun, agri ladang, agri sawah, dan agri alam, pemukiman. Nah, kita akan melakukan labeling simbologi pada bagian kontur terlebih dahulu. Dengan cara kita masuk ke kontur, terus klik kanan pada kontur, setelah itu kita masuk ke open attribute table. Nah, setelah itu kita akan cek. Nah, untuk IKA ini kita delete aja. Terus kita akan membuat yang baru. Kita tap table option, kita ke artikel, sini kita beri IKA. Tipenya set interpret, terus kita oke. Yang selanjutnya, kita klik kanan pada IKA. Setelah itu kita masuk ke calculator, yes. Terus kita masukkan rumus sama seperti acara 2 kemarin dengan cara KNT, setelah itu MOD, versi 50, dengan 0. Terus setelah itu kita oke. Kita tunggu lebih dahulu. Nah, setelah hasilnya udah keluar, ada 0 dan min 1, selanjutnya kita masuk ke bagian ini, kita tulis lebih dahulu. Terus kita masuk ke kontur lagi, klikkan pada kontur, terus masuk ke bagian properties. Selanjutnya kita masuk ke simbologi, jadi kategoris. Nah, untuk folder ini kita ganti dengan IK. Setelah itu ke portfolios. Terus untuk min 1 ini kita ganti warnanya dengan warna ada brown. Untuk kodenya kita sedangkan 2, itu kita oke. Nah, untuk terminal ini juga sama. Untuk widthnya 1, oke. Setelah itu kita akan ke label. Setelah itu kita cek bagian label filter ini. Untuk metodenya kita menggunakan define class. Setelah itu kita masuk ke ratio query. Terus kita masukkan rumus yaitu dengan equal klik 2 kali. Terus sama dengan kita klik bagian get unique values, kita klik min 1 2 kali, terus kita oke. Setelah itu selanjutnya kita ke label flat ini, kita ganti dengan LKNT. Setelah itu kita masuk ke expression dengan rumus LKNT, terus ditambah, terus spasi M-nya kecil. Setelah itu kita klik OK. Kita apply, terus kita OK. Sebelumnya kita masuk ke simbol terlebih dahulu, terus kita edit simbol. Untuk banyak kita menggunakan TNL. Untuk size-nya 8 aja, terus kita kemas, hello, terus OK, apply, terus OK. Nah, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Setelah itu kita anjak pada kontur, kita masuk ke bagian jalan. Klik kanan pada jalan, open attribute table. Setelah itu kita cek terlebih dahulu framework-nya, yaitu ada jalan lain, jalan lokal, jalan setapak, dan lain-lain. Setelah itu kita close saja, terus masuk ke selanjutnya tadi ke kanan pada jalan ini kita pilih properties, selanjutnya kita pilih simbologi, terus ke kategoris. Setelah itu untuk folder ini kita ganti dengan remarks.
Setelah itu kita klik add all values. Terus ini sesuaikan untuk warnanya sesuai dengan SNI. Nah, yang selanjutnya ini sudah selesai kita sesuai dengan SNI, kita apply, terus kita oke. Nah, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita cek di bagian jalan, kita cek di bagian sungai. Setelah itu kita klik garis pada sungainya aja. Terus kita ganti warnanya yaitu dengan lapis lazuli. Untuk widthnya ini kita sesuaikan aja. Terus kita oke. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita ke administrasi desa. Kita checklist, kita ke administrasi desa. Setelah itu kita atur nama desa yang kita pilih. Kita klik kanan, open attribute table. Selanjutnya kita untuk desa yang saya ambil yaitu Negara Jati. Ini setelah itu kita masuk ke udah pilih desa. Terus untuk kota kecilnya klik kanan. Setelah itu zoom to selected. Nah, untuk ruangan wilayah saya di sini kita klik saja. Nah, selanjutnya kita klik pada administrasi desa, kita masuk ke data, setelah itu kita ke ekspor data. Setelah itu kita akan memberikan nama yaitu dengan nama desa. Ini kita kasih nama desa kita. Selanjutnya kita save, terus kita oke. Yes. Yang selanjutnya kita klik kanan open attribute table. Selanjutnya kita akan zoom to selected aja. Nah, yang selanjutnya kita akan memotong agri kebun, agri ladang, agri sawah, dan agri alam pemukiman. Setelah itu kita masuk ke geometry setting, terus bagian clip. Setelah itu kita open filternya ini dengan agri kebun terlebih dahulu. Setelah itu kita ke filter, kita masuk ke desa kita. Setelah itu ini kita akan kasih nama dengan kebun clip. Setelah itu kita save. Oke. Nah, untuk caranya, untuk agri kebun, agri ladang, agri sawah, dan alam, dan pemukiman ini sama seperti agri kebun tadi. Dan selanjutnya kita akan simbologi bagian pemukiman, dan agri alam, sawah, ladang, kebun. Ini kita pilih bagi simbologi bagian pemukiman terlebih dahulu. Ini kita pilih sosial budaya. Nah, untuk kontennya sendiri kita pakai no color. Selanjutnya kita oke. Terus kita akan bagi bagian dan agri alam dengan smart blocker. Misalnya kita ganti no color, terus kita oke. Selanjutnya kita ke bagian sawah. Misalnya no color, terus oke. Terus untuk ladang, outline-nya no color, oke. Terus yang terakhir itu ada kebun. Outline-nya no color, terus kita oke. Nah, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, selanjutnya kita atur edit simbol pada desa. Untuk desa ini kita masuk ke batas kelurahan atau desa. Setelah selesai seperti ini, kita akan lanjut ke bagian lakukan labeling pada batas administrasi desa dengan cara klik kanan. Setelah itu kita masuk ke properties. Selanjutnya kita masuk ke label. Nah, untuk label ini kita klik label features, terus label oleh ini label all, habis itu katanya label all, terus label code-nya kita ganti nama biji. Setelah itu kita ke simbol, terus edit simbol. Selanjutnya untuk punya ini TNS. Untuk sesi 8, setelah itu kita masuk ke mas, terus halo, terus kita oke. Oke, kita masuk ke placement properties. Ini kita pilih tim duplicate labels, terus kita oke. Terus apply.
Terus oke. Nah, ini udah keluar nama-nama desanya. Setelah itu kita akan naikkan pada desa dan administrasi desa. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian insert. Terus kita masuk data frame. Nah, untuk new data frame ini kita ganti nama dengan insert. Setelah itu kita klikkan pada insert ini, terus add data, terus masukin bagian SAP provinsinya. Terus kita pilih bagian Indonesia provinsi, kita add. Nah, untuk wilayah desanya seperti ini. Selanjutnya, kita akan klikkan pada desa. Setelah itu, kita copy, terus kita ke insert, kita paste layer. Nah, udah di sini. Setelah itu, untuk desa ini kita ubah. Untuk daerah saya ada di sebelah sini. Warnanya kita ubah, yaitu dengan warna yang lebih terang. Dengan warna kuning. Setelah itu, kita oke. Nah, ini udah terlihat di kuning. Nah, itu kita Indonesia Club ini kita akan ganti warna juga, itu dengan warna hijau. Oke. Nah, ini. Setelah itu atur pada labeling dengan cara kita masuk ke yang selanjutnya. Kita akan klikkan pada Indonesia provinsi ini, kita masuk ke label, terus kita cek sebagian label in the layer. Untuk label part ini kita buat dengan provinsi. Setelah itu bawahnya dengan TNR. Untuk switchnya kita pilih 15. Setelah itu kita ke simbol ini udah opennya TNR, terus 12 kita gasnya ke hello, terus kita oke. Setelah itu kita oke. Selanjutnya kita akan ke Placement Properties, kita pilih remove, terus kita oke, apply, terus kita oke. Nah, untuk daerahnya kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita akan klikkan pada bagian yang putih ini, kita masuk ke Data Frame Properties, kita masuk ke bagian background, dulu, terus kita masuk ke background, terus kita pilih blue, terus untuk warnanya kita ganti dengan ultra blue, terus kita apply, oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, yang selanjutnya kita akan lanjut bagian layouting ArcGIS, yaitu dengan cara kita klik bagian layout view. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita atur aja biar rapi. Nah, selanjutnya kita klik kanan, terus kita masuk ke backend print stuff ini. Untuk name-nya ini kita ganti Microsoft Print to PDF, terus size-nya kita ganti A3. Untuk orientation kita pilih landscape, setelah itu kita oke. Nah, setelah itu kita akan layouting sesuai dengan ketentuan. Untuk kiri, yaitu kita pakai 3 cm, atas 1 cm, bawah 1 cm, kanan yaitu 1 cm. Nah, setelah dirapikan dan diatur pada jaraknya, kita membuat grid pada peta, yaitu dengan cara klik kanan pada peta, setelah itu masuk ke klik kanan, terus ke properties, setelah itu masuk ke grid, new grid. Nah, setelah itu kita klik bagian measure grid, terus one next, terus tidak emas dan label. Terus untuk setelahnya ini kita kasih warna merah, terus kita oke. Setelah itu kita next, terus finish. Setelah itu kita masuk ke properties, terus kita ke untuk aksesnya ini kita cek sama pada top left button like ini, kita ke labels, terus kita masuk ke bagian nama format ini kita kasih 0, selanjutnya kita oke, terus kita ganti bannya dengan TNR. Untuk tesnya ini 9 aja, terus kita buat, terus kita oke, selanjutnya kita apply, terus oke, apply, oke. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat keterangan meter utara, meter timur, caranya dengan klik pada teks ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian membuat pada wilayah ini dengan cara kita klik bagian ini, terus kita masuk ke bagian ini. Nah, setelah itu jika
ini warna nasib ini kita klik kanan, terus kita pilih properties, terus untuk fill color ini kita ganti color, terus ini kita ganti warna hitam, terus kita apply, terus kita oke. Nah untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Apa ya? Siapa di dompetmu? Ya. Yang selanjutnya kita akan buat kotakan lagi pada bagian sini untuk membuat kayak selanjutnya kita akan masuk ke bagian kotakan pada layout untuk keterangan. Caranya yaitu dengan kita klik bagian ini. Jadi kita tarik ke bawah. Selanjutnya kita akan ke kanan, terus masuk ke bagian properties. Untuk fill outline ini kita no color, untuk bagian color ini kita kasih hitam, warna hitam, terus kita apply, terus kita oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat identitas peta yaitu berupa ada logo, jurusan, terus fakultas, univ, dan tahun. Dengan cara kita, yang pertama kita akan membuat logo terlebih dahulu. Kita masuk ke insert, terus masuk ke picture. Terus pilih logo UPN, kita open. Nah, ini kita rapikan di sebelah sini. Astagfirullah. Ya Allah udah. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat yaitu jurusan, fakultas, univ, dan tahunnya. Caranya sama. Kita klik bagian teks ini. Berarti udah sudah. Kalau itu belum sudah sih. Ya kan kita 18 sudah dong. Oh, alhamdulillah. Aku udah submitin PLN sama Ayu. Padahal belum tak cek lagi. Dia submit itu udah mau di submit. Kita masih ada komen lain. Bang, udah submit aja. Nanti kau akan hilang arah. Oh iya, padahal mau ngerjain PLN. Cuma nanti aku coba bikin aku. Aku takut sensor. Kalian PLN ini nggak bener gak yang nilai status mutu air tuh cuma P-nya cuma 1. Nah, selanjutnya kita akan ganti font terlebih dahulu dan akses pada plotnya. Nah, selanjutnya kita akan memakai garis bantu dengan cara kita klik bagian listing ini, kita klik line. Nah, yang selanjutnya yaitu kita akan membuat skala teks. Dengan cara kita masuk ke insert, terus kita pilih bagian skala teks, terus kita pilih 1 cm ini yang kedua, terus kita ke properties. Ini kita pilih absolute, terus separatornya ini kita lihat udah pada titik 2 apa belum, terus kita apply, terus kita oke. Terus oke. Ini tapi masih bisa belajar itu. Aku Selanjutnya kita hari 5 kali. Nah, ini punya kita akan ganti dengan TNL, terus size-nya kita ganti juga. Lebih sibuk pas hari libur. Nah, yang selanjutnya kita akan membuat skala batang dengan klik insert. Terus kita masuk ke bagian klik kebat, terus kita pilih alternatif skala dua, skala properties. Terus untuk Tapi itu pernah nggak sih yang mulak itu ada kelasku dulu biasanya. untuk Sekarang muncul punya sakit hati. ini kita ganti dengan adjust division and divisible, terus ini division ini kilometer. Untuk labelnya ini kita ganti AM, terus ini ganti juga. Nah, itu ini skala dibagi dengan 100.000. Ini kita kasih ke division aja. Ini lucu banget sih. Guys, ekspresinya kayak sayang banget. Terus formatnya ini kita dengan Lihat saya bisa PNN. apa? Lihat foto ini. Ini 12. Lihat lanjut fotonya Terus apply. Kita ini ditanya ini kayak mau ini emang kamu merem atau nggak sengaja merem atau itu kita atur aja. aku nggak post yang lagi tapi aku nggak tahu kenapa yang diangkat kayak ini. Yang selanjutnya kita akan membuat penyusun peta yaitu dengan cara insert, terus kita ke teks, terus kita kasih disusun oleh.
Masya Allah. Aduh, aduh. Untuk font-nya kita ganti dengan CNS untuk size 12. Setelah itu kita oke, kita apply, sudah oke. Nah, untuk yang disusun ini, disusun oleh ini kita buat aja. Oke, baik. Astagfirullah, ternyata dia tadi aku pakai ini. Apa aja sih yang harus ditambahin itu, Bos? Yang selanjutnya kita akan buat legenda dengan cara kita masuk ke Elsa, terus masuk ke legend. Nah, Alicia, ya, untuk dulu kok. nah selanjutnya kita akan mengurutkan keterangannya. Nah, setelah keterangan, terus sumber sistem koordinat peta, terus insert, kita udah sesuaikan dan kita udah buat dengan ketentuannya. Cukup sekian yang dapat saya usikan tutorial untuk acara ini. Jika ada salahnya, mohon dimaafkan. Terima kasih.